Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, upaya pencarian puluhan korban longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat berjalan dalam kondisi yang sulit, medan yang berat, dan cuaca yang tidak bersahabat, ditambah masih ada ancaman longsor susulan yang membuat proses pencarian sempat dihentikan. Sementara Dewan Perdamaian bentukan Trump diklaim sebagai langkah kemanusiaan, ini topik lainnya di Sapa Indonesia Malam, namun di balik narasi damai, sejauh mana Dewan yang dipimpin Amerika Serikat ini akan benar-benar berpihak pada warga Gaza. Dua sorotan ini dan yang lainnya juga akan kami sampaikan dalam Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputro bersama Anda. Kami mulai dari berita pencarian korban longsor di Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang terus berjalan. Tim SAR telah menemukan sejumlah korban yang dievakuasi ke dalam 24 kantong jenazah. Tim SAR langsung menyerahkan temuan jenazah itu kepada Tim Disaster Victim Identification atau DVI untuk mengidentifikasi korban. Sementara itu masih ada 80 korban yang dilaporkan hilang. Tim SAR menggunakan 3 alat berat untuk mencari korban yang masih tertimbun longsor. Total sampai dengan jam 16.00 ada 24 kantong, artinya body packs yang kami serahkan ke DPI Polda Jabar dalam proses identifikasi untuk mengetahui identitas korban tersebut. 80 jumlah korban dalam pencarian berdasarkan laporan awal. Proses pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat sempat dihentikan pada 10:40 pagi tadi karena ada longsor susulan di hulu Gunung Burangrang. Seluruh tim SAR diminta untuk menjauhi lokasi longsor dan pindah ke titik aman. Tidak hanya tim SAR, namun warga yang menunggu proses evakuasi juga diminta menjauh. Proses pencarian dihentikan selama 2,5 jam hingga tim SAR gabungan menyatakan longsor susulan tidak lagi terjadi dan proses pencarian kembali dilakukan. Berapa kali live? Saudara, tim SAR telah membagi operasi pencarian korban pada sejumlah sektor, mulai dari titik mahkota hingga lidah longsor. Tidak hanya melalui darat, tim SAR gabungan menggunakan belasan drone untuk mencari korban longsor. Lokasi tersebut berada di area Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tim SAR mengerahkan ratusan personel hingga anjing pelacak untuk membantu pencarian korban. Setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Sarana drone yang sudah terdata, ada 12 drone yang akan kita operasikan. Begitu juga unsur darat, mulai dari personil sampai ke alat berat. Bahkan kita juga sudah hari ini mengerahkan K9 dari teman-teman dari TNI, khususnya yang K9 dari Polri. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mulai membahas rencana relokasi bagi korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pembahasan rencana relokasi dilakukan Wapres Gibran bersama pemerintahan daerah setempat. Mas Gibran. Didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Wapres Gibran Rakabuming meninjau posko pengungsian korban longsor di kantor desa Pasir Layu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Wapres sempat berdialog dengan korban longsor yang dievakuasi ke kantor desa dan menginstruksikan Pemda segera menyiapkan relokasi ke lokasi yang aman, tidak jauh dari tempat tinggal sebelumnya, agar tidak memengaruhi aktivitas dan mata pencarian warga. Wapres Gibran juga memastikan pencarian korban longsor yang belum ditemukan akan dilakukan secara maksimal. Dan kami saat ini mengutamakan yang pertama adalah penyelamatan jiwa. Ya, karena itu kita melakukan operasi SAR 24 jam non-stop.
tadi Bapak Wapres juga sudah membahas dengan Pak Wagub dan dengan Pak Bupati, dengan kami juga mengenai rencana relokasi untuk menghindari dampak susulan. Ini identifikasi lahan dan lain-lain tadi sudah diminta untuk segera dilakukan. Kita perbaharui informasi terkait proses pencarian korban longsor di Kabupaten Bandung Barat bersama jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim yang saat ini juga spesifiknya berada di lokasi pencarian korban longsor. Fida, proses pencarian korban longsor hari ini bagaimana? Ya, Radi, meskipun ada banyak tantangan yang perlu dihadapi oleh tim SAR gabungan yang hari ini bahkan sejak kemarin begitu ya berjibaku untuk menemukan sejumlah korban yang masih dinyatakan hilang. Namun secara keseluruhan Radi dan juga saudara, proses pencarian dan juga evakuasi korban longsor yang berjalan di hari kedua ini berlangsung dan juga berjalan dengan lancar. Kalau dari cuaca sebelumnya memang BMKG menyebutkan para tim SAR gabungan ini perlu waspada lantaran memang saat ini Jawa Barat dan juga Bandung sekitarnya ini masih dalam musim penghujan atau puncak musim penghujan. Namun dari pagi hingga sore hari tadi, Radi dan juga saudara, cuaca relatif mendukung dalam artian tidak ada hujan besar yang mengguyur di titik evakuasi atau di TKP longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan hari ini Radi dan juga saudara, ada kurang lebih 14 body pack atau kantong jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan langsung dibawa ke posko DVI yang berada di Puskesmas Pasir Langu begitu ya untuk dilakukan identifikasi. Tadi memang sempat terhambat Radi dan juga saudara pada sekitar pukul 10.40 pagi adanya longsor susulan di mana saat itu para tim SAR gabungan yang sedang bertugas di TKP tepatnya di kaki Gunung Burangrang begitu ya melihat adanya longsor dan juga air yang mengalir deras di atas Gunung Burangrang. Tapi secara keseluruhan hari ini berjalan dengan lancar, Radi, dan tadi diakhiri pada pukul 16 begitu ya. Dan saat ini Radi sekitar pukul 7.30 nanti rencananya akan ada evaluasi yang dilakukan oleh sejumlah petugas SAR begitu ya untuk mengevaluasi kinerja dan juga tantangan hari ini untuk tentunya dijadikan sebagai bekal untuk melakukan evakuasi di esok hari, tepatnya di hari ketiga. Dan esok hari Radi dan juga saudara, ini proses pencarian akan dimulai melalui apel terlebih dahulu pada pukul 6.30 dan nanti pukul 8 para petugas tim SAR gabungan ini akan kembali melakukan proses evakuasi dan juga pencarian korban. Radi. Fida, untuk korban yang sudah ditemukan, bagaimana dengan proses identifikasinya? Tadi Anda sudah singgung sedikit, tapi apakah ada informasi yang lebih detail lagi dan apakah sudah ada hasilnya sejauh ini? Ya, total korban hilang atau laporan korban hilang yang diterima oleh tim DVI Mabes Polri yang bertugas di bencana longsor Cisarua Kabupaten Bandung Barat di hari pertama hingga hari ini totalnya ada 105 korban, Radi dan juga saudara. Dan di hari ini petugas SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 body pack dan juga di hari sebelumnya, di hari pertama ini ada 11 body pack yang berhasil dievakuasi. Artinya di hari kedua total sudah ada 25 korban atau 25 body pack yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dari ke-25 body pack tersebut, Radi dan juga saudara, 23-nya ini merupakan jasad korban yang dalam bentuk utuh, sementara 2 lainnya ini merupakan jasad korban yang kemudian berbentuk bagian tubuh. Dan untuk lebih lengkapnya, Radi dan juga saudara, terkait hal ini, berikut adalah wawancara kami dengan Kabid Humas Polda Jabar untuk Anda. Untuk kantong jenazah yang diterima oleh kita dan dihantar oleh ambulan, ini berjumlah 25 kantong jenazah. Yang berhasil diidentifikasi yaitu 11 orang, 11 orang yang sudah kita rilis, dan sisanya kita akan melakukan kegiatan postmortem, antemortem di pos DVI ini.
Ya, jadi kalau dari total data hari ini, Radi dan juga saudara, dari 105 laporan sebelumnya, 25 body pack ini sudah berhasil ditemukan, 11-nya sudah diidentifikasi, di mana dari 11 body pack tersebut 10 merupakan jasad utuh dan juga satunya ini merupakan bagian tubuh. Artinya saat ini body pack yang sudah berada di DVI namun masih menunggu proses identifikasi itu masih ada 13 jenazah utuh dan juga 1 bagian tubuh. Dan untuk korban hilang yang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan, baik itu jenazahnya secara utuh ataupun bagian tubuhnya oleh tim SAR gabungan, ini masih ada 80 korban lagi begitu, Radi dan juga saudara. Dan esok hari ini proses pencarian ini akan dilanjutkan, dan kalau di hari ini Radi dan juga saudara agak berbeda dengan hari sebelumnya atau hari pertama, di mana di hari ini sejumlah alat berat atau tepatnya 3 alat berat sudah berhasil dikerahkan begitu. Harapannya besok semuanya bisa lebih lancar, Radi. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, ke sorotan selanjutnya di Sapa Indonesia Malam. Banjir, saudara, masih merendam permukiman warga di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski perlahan surut, ketinggian air di permukiman ini masih mencapai 1 meter. Dari pantauan udara memperlihatkan banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Meski terbilang sudah mulai surut, namun ketinggian banjir masih bervariasi dari sebelumnya mencapai 2 meter, kini turun menjadi 30 hingga 80 cm. Selain faktor cuaca, banjir yang merendam kawasan ini diduga diperparah akibat luapan Kali Cikarang Bekasi, laut yang meluap. Sementara meski banjir yang merendam kawasan perumahan subsidi di Kecamatan Sukawangi dan Tambun Utara mulai berangsur surut, namun sejumlah penghuni belum bisa menempati rumah mereka karena ketinggian air masih cukup tinggi. Sebagian warga kembali mendatangi lokasi banjir untuk melihat kondisi dalam rumah dan mengemasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Mereka berharap pihak developer maupun pemerintah segera membangun tanggul beton agar luapan air dari Sungai Cikarang Bekasi Laut tidak meluap lagi ke permukiman warga. Dalaman mencapai berapa sih, Bu? Tertinggi? Tertinggi berapa ya, Mas? Segini ya? Kayak 1 meter mungkin ya? Iya, 1 meter lah. 1 meter ya? Iya. Ini sedang ngapain nih, Bu, ke rumah, Bu? Ngangkut barang. Ngambil baju yang kemarin nggak kebawa. Tapi alhamdulillah kemarin nggak jomplang kok. Kulkas sudah habis lah. Banjir juga masih menggenangi rumah warga di kawasan Priuk Damai, Tangerang, Banten. Ketinggian banjir berkisar 2 hingga 4 meter. Sebagian besar warga di 5 RT di wilayah ini telah mengungsi ke berbagai tempat seperti masjid dan sekolah. Sebagian warga lain masih bertahan di rumah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang dan Polda Metro Jaya menyiapkan 5 unit perahu karet untuk mengevakuasi dan membantu mobilitas warga dalam menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Kesorotan lainnya, Saudara, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan saat memimpin upacara penghormatan dan pelepasan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500. Trenggono pingsan saat berada di depan podium memimpin upacara pelepasan 3 jenazah pegawai KKP. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asyaf langsung menggantikan posisi Trenggono sebagai pemimpin upacara. Didit menyebut Trenggono pingsan karena terlalu lelah. Sudah sadar, enggak apa-apa. Ini kecapean, enggak kecapean aja. Ya, makasih. Saudara, Indonesia jadi anggota Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Akankah Indonesia benar-benar bisa mendorong kedamaian di Gaza melalui Dewan ini? Kami punya ulasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam.
Saudara, Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto menilai Dewan Perdamaian Gaza ini dapat memperluas jalan untuk mencapai perdamaian di Gaza. Presiden Prabowo menandatangani fakta perdamaian tersebut saat World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss pada Kamis lalu. Pada momentum ini, Prabowo berdampingan langsung dengan Donald Trump. 8 negara jadi anggota awal Dewan Perdamaian ini termasuk Turki, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Prabowo mengungkap partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini menunjukkan komitmen mendorong perdamaian di Gaza, Palestina. Ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina, ya. Oke. Terima kasih. Wacana pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang diinisiasi oleh Donald Trump ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini benar-benar langkah kemanusiaan atau justru bagian dari kepentingan geopolitik Amerika dan sekutunya? Untuk membahas hal ini, kita akan berbincang dengan dua narasumber, Respiratory Saddam Al-Jihad, staf khusus Kepala Staf Presidenan, yang akan memberikan pandangan pemerintah Indonesia terhadap dinamika global dan dampaknya bagi Palestina. Dan ada juga hadir di studio Dina Prapto Raharja, praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Synergy Policies, yang akan memberikan analisis kritis dari perspektif hubungan internasional dan tata kelola keamanan global. Selamat malam, Mbak Dina, Mas Jihad. Selamat malam. Saya ke Mas Jihad dulu dari pemerintah. Ini kan kita dari Mas Saddam, sorry ya. Saya panggilnya Mas Saddam. Sorry. Ini kan dari periode ke periode sebenarnya pemerintah Indonesia ini mengedepankan two-state solution ya untuk masalah Gaza ini. Nah, kalau sekarang Donald Trump membentuk badan perdamaian lah kalau boleh dibilang ya. Apakah Indonesia melihat inisiatif ini masih sejalan dengan two-state solution yang selalu kita canangkan atau justru bertentangan? Yang pertama adalah bahwa kalau kita mau berbicara soal perdamaian, maka kita harus melihat bagaimana amanah dari konstitusi kita. Bagaimana di Alinea 1 terkait dengan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, kemudian di Alinea 4 bagaimana ikut serta menjaga ketertiban dan juga perdamaian abadi. Nah, dalam posisi ini di bulan September kemarin Pak Presiden dengan tegas dan lantang terkait dengan two-state solution. Nah, setelah itu kemudian di 17 November kita bisa melihat bagaimana ada resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Nah, itulah yang kemudian menjadi pondasi awal ketika ada namanya Board of Peace. Nah, ini yang kemudian keikutsertaan Indonesia di kancah perdamaian ini adalah menjadi andil dalam peran utama untuk kemudian memperjuangkan dari kemerdekaan Palestina ataupun bagaimana menciptakan perdamaian Palestina. Nah, disinilah yang kemudian Board of Peace ini menjadi sarana struggle from within. Artinya di situ kita berjuang dari dalam, pemerintahan Republik Indonesia berjuang dari dalam untuk apa? Untuk menjaga bagaimana hitoh perjuangan dari pemerintah Republik Indonesia tetap kemudian yaitu kemerdekaan Palestina. Itu yang pertama. Jadi mengedepankan two-state solution tetap menjadi garis utama ya dalam badan perdamaian. Tapi begini, saya ke Mbak Dina deh. Ketika Amerika Serikat ini kita ketahui ya, siapa sih nggak tahu Amerika Serikat sekutunya Israel gitu, membentuk badan perdamaian seperti ini. Objektif nggak sih sebenarnya nanti cara kerja mereka ini nantinya? Gini, kalau kita bicara soal geopolitik, kemudian Board of Peace ini kan juga salah satu perkembangan dari geopolitik. Nomor satu itu jeli, supaya kita tidak jatuh dalam jebakan narasi. Jadi kalau kita coba disandingkan lah, saya mengajak rekan-rekan sekalian menyandingkan antara Board of Peace yang dibentuk lewat resolusi PBB Dewan Keamanan 2803 di bulan November 2025 dengan New York Declaration yang juga dilakukan di PBB bulan Juli 2025. Itu satu nafas sebenarnya ya. Dengan piagam Board of Peace yang kemarin dicanangkan di Davos oleh Trump.
Anda bandingkan, apakah itu dua hal yang sama? Simpulan saya tidak. Jadi Trump itu sebenarnya membajak nama Board of Peace, elemen-elemen dari Board of Peace yang ada di di resolusi PBB untuk kepentingannya dia. Coba perhatikan pengambilan keputusan dalam Board of Peace yang diumumkan, kemudian juga dipertegas bahkan oleh itu anaknya ya, Jared Kushner ya, yang mengatakan bahwa fokusnya itu adalah, kalau saya ya berpikirnya itu saya kira Board of Property. Nah ini, Board of Property atau Board of Cosmetics? Jadi yang dibahas itu lebih soal kita membangun, bukan two-state solution, tapi membangun tanah yang ada, kemudian mendirikan real estate, mendirikan hotel, luxurious place. Jadi elemen yang tadi saya bilang satu nafas ya dari New York Declaration, which is pengakuan atas kedaulatan Palestina, di mana Palestina di situ harus didorong, disupport lewat waktu itu Liga Arab. Disebutkan sekali Liga Arab akan mendukung kerja-kerja dari orang-orang Palestina, teknokrat yang ahli di bidangnya masing-masing untuk mempersiapkan dirinya governance ya, tata kelola pemerintahan, bahkan urusan civil service. Gitu. Kalau gitu ada. Ya, kalau gitu saya ke Mas Adam lagi. Gimana nanti istana atau dalam hal ini juga Presiden Prabowo Subianto, Pak Presiden ini jangan sampai terjebak seperti yang Mbak Dina bilang tadi, jangan sampai terjebak dengan narasi-narasi yang dibangun oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jangan sampai tadi jadi Board of Property atau Board of Cosmetics kalau saya bilangnya, karena ini kosmetik politik jadi arahnya kalau saya lihat. Kalau kita melihat seperti itu, bahwa kita harus memahami bahwa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Ya, artinya kalau dalam komunitas ataupun ekosistem internasional ini banyak sekali jebakan-jebakan Batman sebetulnya. Ya, kalau misalkan kita melihat BRICS misalkan, apakah kemudian Indonesia terjebak dalam BRICS? Apakah Indonesia terjebak dalam OIC? Apakah Indonesia terjebak dalam G7 ataupun G20 dan sebagainya? Nah, kita harus bisa memandang bahwa ini adalah landasan yang paling dasar adalah amanah konstitusional. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar kenapa pemerintahan Republik Indonesia ikut andil dalam sebuah perjuangan yang tadi kita dasarnya adalah kemerdekaan rakyat Palestina. Ikut andil. Nah, saya stop di situ sebentar. Dari awal pembentukan Board of Peace ini, Indonesia benar-benar involved sejak awal dalam hal ini Presiden Prabowo? Betul. Tadi kita bisa melihat Pak Menteri Luar Negeri juga sudah menyampaikan bagaimana ada konsultasi ya terlebih dahulu dengan tadi ada negara-negara Arab ya, tadi yang disebutkan bagaimana ada Qatar, kemudian ada Uni Emirat Arab, ada Mesir, ada Turki, kemudian ada Mesir dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi karena mereka dalam posisi geopolitik di situ yang paling dekat antara Palestina dan Israel adalah negara-negara tersebut. Nah, ini yang menjadi landasan kemudian, dan mereka juga ada di dalam Dewan Keamanan PBB. Artinya dalam posisi resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 ini yang kemudian kita ini ada nafas yang memang kita harus perjuangkan. Nah, disitulah makanya Indonesia mengambil peran utama. Nah, peran utama ini didasarkan apa? Didasarkan tadi bagaimana Pak Presiden menegaskan two-state solution di bulan September. Nah, setelah itu kemudian ada rangkaian terkait dengan Board of Peace. Nah, langkah inilah yang kemudian kita juga melihat bahwa akan ada namanya National Committee for Administration of Gaza. Nah, di situ diketuai oleh Ali Assaad, dan disitulah yang kita bisa melihat bahwa akan ada rekonstruksi, akan ada perbaikan daripada Gaza itu sendiri. Bagaimana nanti kemudian supply kemanusiaan bisa masuk dengan banyak dan sebagainya. Ini adalah bagian dari kebaikan untuk kemanusiaan itu sendiri. Itu yang menjadi inamal amalud biniatnya Republik Indonesia. Nah, kalau begitu Mbak Dina punya optimisme yang sama dengan apa yang diungkapkan oleh Mas Sadam, sekaligus juga mengurangi risiko Dewan ini justru melegitimasi status quo pendudukan dengan bungkus perdamaian kalau saya lihat. Lihat baik-baik sekali lagi dengan jeli ya, bahwa two-state solution itu sejak awal baik Israel maupun Amerika yang ada di Board of Peace itu udah nggak setuju. Bahkan hari ini sesudah diumumkan di Davos, Israel sudah berusaha mengambil langkah apapun untuk memblokir siapapun yang berusaha masuk ke Gaza. Ya,
Dan Trump berusaha untuk bypass itu semua dengan cara mendesain bentuknya seperti korporasi nih, si Board of Peace ala Trump ya. Jadi ya, ini memang ujung-ujungnya duit kalau Donald Trump ini. Saya bilang sekali lagi ini bukan Board of Peace PBB ya, beda. Ini totally different. Jadi Indonesia harusnya jangan bingung. Bagi teman-teman yang di KSP tolong dicek ulang. Karena kalau saya ngelihat statementnya Menteri Luar Negeri Sugiono ya, tempo hari dia bilang bahwa proses pembentukan badan ini berlangsung cukup cepat sehingga berakhir sebelum tanda tangan. Lalu kemarin saya di Kompas TV kan jumpa dengan anggota parlemen ya, Komisi 1, terus dia bilang waktu itu nggak ada sih sebenarnya pembicaraan. Saya tanya kan apakah ada pembicaraan dengan DPR soal join di Board of Peace? Enggak sih, kita ngomongnya cuma two state solution. Selebihnya kita serahkan pada presiden. Itu sudah melanggar Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Karena secara spesifik di Undang-Undang Hubungan Luar Negeri itu disebutkan bahwa kalau kita mengambil bagian dalam perjanjian internasional juga termasuk untuk soal perdamaian harus melalui approval dari DPR. Jadi menurut saya itu nggak bisa diambil ringan ya. Jadi kalau kita bilang kata-katanya pembentukan badan ini berlangsung cukup cepat daripada kita terlambat kita masuk. Ini menegasikan yang disampaikan oleh Mas Sadam tadi bahwa Indonesia itu terlibat dari awal. Ini kayak orang kebablasan lagi, daripada ketinggalan. Ini fenomena internasional disebut bandwagoning. Kalau gitu menarik juga kita bahas soal risiko risk. Ketika Board of Peace ini kan dibentuk di luar atau dikelola oleh badan atau lembaga yang di luar Dewan Keamanan PBB. Ini juga pasti akan menimbulkan risiko ketika ada one prestasi lah katakannya dengan perjanjian tadi, tapi tidak bisa dilindungi oleh negara-negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB. Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam pada Mas Sadam. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan lagi perbincangan malam hari ini, saudara. Tadi saya sempat bertanya kepada Mas Sadam. Kalau kita bicara risiko, ya ini ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya. Karena Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump ini kan di luar Dewan Keamanan PBB ya. Ketika ada one prestasi lah katakan, ada yang melenceng sedikit nih, ada yang tidak sesuai dengan komitmen bersama yang sudah dibangun oleh Board of Peace ini, tidak ada yang negara-negara lain yang bisa membackup lah kata lainnya. Kalau yang bisa membackup mungkin yang ada di dalam. Tapi kalau saya lihat yang di dalam ini juga sebenarnya nurut-nurut juga kepada Amerika Serikat. Jadi gimana menengahi ataupun mengantisipasi jika ada risiko-risiko yang saya sebutkan tadi muncul di tengah jalan? Iya, saya kira tadi ya, bagaimana kajian dari pemerintah Indonesia itu kan dalam konsep ya, dalam fokus itu menjaga perdamaian dunia ya, terutama terkait dengan memerdekakan Gaza. Itu ininya dulu, landasan utamanya di situ dulu. Nah, kemudian kalau memang dalam konsepsi ini kemudian melenceng ya, dalam ini kemudian akan menjadi sebuah karena itu kan public diplomatic sphere itu kan ruang yang terbuka ya. Artinya dalam posisi itu ya pemerintah Indonesia bisa melakukan apapun dengan ketegasannya. Nah, dalam hal itu ya. Yang kedua, bagaimana tadi politik luar negeri bebas aktif tadi yang saya sampaikan ya, bahwa ketika Donald Trump membuat Board of Peace, kemudian Indonesia kemudian masuk dan ini sudah dalam dialog yang tadi beberapa negara Timur Tengah juga hadir di dalam situ. Ini ada keterlibatan negara yang memang ada hadirnya Indonesia ini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oke. Ya. Bicara soal pertimbangan, ada syarat nggak sih sebenarnya yang dikhususkan kepada Board of Peace ini, terutama Amerika Serikat? Oke, kita bergabung, tapi syarat ini harus dipenuhi. Ada nggak kira-kira syarat-syarat itu? Ya kemarin kan kalau misalkan kita mendengar syaratnya ada pendaftaran tadi itu ya, ada 1 miliar US dollar tadi itu kan. Kemudian itu yang memang kemarin juga tadi saya izin untuk menyampaikan sedikit terkait dengan DPR misalkan. Kemarin Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI juga sudah menyampaikan bahwa ini ada dukungan dari DPR, tapi ya ini akan dipanggil Kementerian Luar Negeri untuk mengklarifikasi kira-kira apa saja yang kemudian, terutama tadi dengan anggaran yang 17 triliun itu apa saja yang kemudian dilakukan ketika memang itemnya itu apa saja dan sebagainya. Apa saja yang dilakukan kemarin ketika sudah masuk di Board of Peace dan sebagainya. Nah, itu yang sudah dilakukan. Artinya dalam posisi ini Kementerian Luar Negeri dan dari Komisi 1 DPR RI akan melakukan RDP
PBB. Nah, memang kemarin secara persetujuan dan sebagainya lebih cenderung kepada two state solution. Tapi dalam posisi itu two state solution itu kemudian ada ruang publik, ada diplomatic spare yang memang ternyata di situ adalah cara kita untuk struggle from within. Artinya bagaimana berjuang dari dalam, kemudian mempertahankan argumentasi terkait dengan perjuangan bangsa Palestina untuk penghapusan penjajahan di atas dunia dan sebagainya. Nah, dalam posisi ini kemudian akan ada dialektika kembali dengan DPR RI, yaitu melalui rapat dengar pendapat di sana. Nah, itu sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 1 Dev Laksono. Nah, dari itulah kita bisa melihat bahwa tetap ada keseimbangan trias politika di dalam negeri. Bagaimana kebijakan luar negeri itu harus bagaimana komitmen dan komunikasi antara DPR RI dengan pemerintah itu berjalan. Itu. Mbak Dina, tadi sempat disinggung juga oleh Mas Adam soal peran kita yang punya posisi politik bebas aktif katanya. Saya bertanya juga nih, kita benar-benar bebas dan benar-benar aktif nggak sih sebenarnya dalam konteks Board of Peace yang dikelola oleh Donald Trump sejauh ini? Saya bilang aktif, tapi kebebasan tanda tanya besar. Karena independensi itu tanda tanya besar. Karena gini, sekali lagi mohon teman-teman sekalian membandingkan antara dua dokumen PBB sebelumnya dengan charter yang dibuat oleh Donald Trump. Dari sisi kurun waktu mandatnya Board of Peace ala Donald Trump, itu dia bilang dengan $1 miliar itu sampai 3 tahun. Sementara kalau dalam mandat PBB itu cuma 2 tahun sampai 2027. Artinya ini kan dia bikin sendiri tuh extension. Terus ada format yang tadi saya bilang seperti korporasi, ada dia sebagai chairman yang baca deh dengan teliti itu dia menjadi penentu akhir kan. Sementara kalau kita bilang toh teman-teman kita negara-negara muslim lain join dan kita udah konsultasi. Perhatikan lagi dengan jeli karena negara-negara muslim yang disebut tadi, katakanlah Turki, Qatar, Saudi Arabia, mereka itu memang sudah dikenal dari dulu punya kepentingan. Jadi buat mereka bebas itu no problem. Memang itu sesuai dengan konstitusi mereka berdekatan dengan Amerika. Sementara kalau kita perjuangan kita nomor 1 kedaulatan Palestina dan bebas dari kolonialisme, caplokan, okupasi atas tanah Palestina. Karena ini kan konteksnya perdamaian Palestina ya. Tapi kalau ditarik lagi ujung-ujungnya adalah tadi soal bisnis atau segala macam investasi. Dan sampai di tengah jalan ada yang mengambil keuntungan kan gitu. Di tengah jalan ada yang mengambil keuntungan. Tapi saya ingin tahu juga sebenarnya Mas Adam, apa sih sebenarnya yang paling indikator yang paling terlihat Indonesia ini sangat bergantung dalam hal apapun kepada Amerika Serikat misalnya? Ya enggak, saya mau bilang begini dulu Mbak. Bahwa politik luar negeri bebas aktif kita itu adalah bagaimana tadi yang disampaikan ya di alinea 4 bahwa ikut serta dalam ketertiban dunia. Nah, dalam posisi ini tadi yang saya sampaikan ini jelas kok kita bisa aktif di dalam BRICS. BRICS juga kalau misalkan Amerika pun akan memandang Indonesia tidak bebas dalam BRICS. Begitu juga ketika karena itu BRICS itu kan kontra dengan Amerika lah ya. Beda lagi lah kalau BRICS agendanya belum jelas dan itu multilateral. Dalam posisi itu kita bisa melihat bahwa begitu juga ketika memang two state solution ini kita harus berjuang dari dalam dan ini amanah konstitusi kita. Sekarang saya mau bertanya, apakah jalan dari luar ataupun dari dalam ketika ini sudah ada diplomatic spare yang memang ada di depan mata, kemudian kita tinggalkan begitu saja? Nah, ini yang kita harus lakukan. Ikut sertaan Indonesia dalam diplomatic spare ini yang kemudian menjadi langkah pemerintah Republik Indonesia untuk untuk memperjuangkan dari dalam. Walaupun dalam konsep kemudian ini dalam posisi ini apakah soft powernya Donald Trump atau kemudian ini perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Nah, ini yang kemudian kita harus menjadi keseimbangan di dalam. Kalau misalkan kita tidak ada di dalam, bagaimana kemudian tadi yang misalkan diksi kemudian narasi yang kemudian dibangun adalah ini hanya menjadi properti dan sebagainya, itu kemudian kita tinggalkan begitu saja. Padahal perjuangan bangsa Palestina membutuhkan mayoritas muslim yaitu Indonesia misalkan. Nah, itu yang kemudian tadi pagi juga kita mendengar bahwa teman-teman relawan yang ada di Palestina itu berdiskusi berdialog dengan masyarakat Gaza, senang kok dengan hadirnya adanya Board of Peace ini.
Gitu. Sebelum saya masuk kepada apa sebenarnya yang dibutuhkan rakyat Gaza atau rakyat Palestina saat ini dengan bentukannya Donald Trump ini, board office, saya tanya dulu ke Mbak Dina. Saya penasaran, curious juga sama apa yang dipikirkan oleh European State ya, ketika Indonesia berada di dalam barisan board office-nya bentukannya Donald Trump. Ketika diundang ke Prancis. Ketika European State juga sudah mulai jengah dengan kelakuannya Donald Trump ini. Enggak, saya mau garis bawahi poin beliau ya. Saddam bilang bahwa intinya adalah jangan sampai Indonesia ada di luar. Indonesia udah di dalam. Kita kan presiden Dewan HAM di PBB. Itu udah di dalam kita. Itu dia. Jadi justru dengan posisi kita ada di luar dari Board of Peace yang jelas-jelas cuma namanya aja, papan namanya aja Board of Peace, padahal isinya udah bukan, itu Indonesia jauh lebih kuat. Jadi kalau saya sebagai rakyat, saya mau bilang ke anggota DPR, kalau memang dipanggil Menteri Luar Negeri, tolonglah suarakan. Sebenarnya Indonesia itu sudah di dalam, dan sebagai Presiden Dewan HAM PBB harus dijaga itu suara dari New York Declaration yang mengatakan bahwa genosida itu harus diakui telah terjadi, sehingga kalau hanya kita bicara rekonstruksi demi perdamaian itu sebenarnya menurunkan marwah dari si Board of Peace itu sendiri. Karena ujungnya itu sebenarnya bukan cuma stabilitas semata, tapi perdamaian abadi. Ingat konstitusi kita ya. Itulah yang mau saya bilang bahwa keikutsertaan dalam ketertiban dunia ini kita nggak bisa dalam konteks ya ketika bicara soal komunitas internasional kemudian lantas kita memilih-milih. Ini nggak bisa juga dalam politik luar negeri bebas aktif kita. Kita tetap menjalankan bagaimana kita menjadi presiden HAM dunia, tapi kita juga tetap menjalankan bagaimana kita ikut andil bagian dalam perdamaian dunia melalui Board of Peace. Dan juga kita tetap menjaga bagaimana ekonomi antara dunia barat dan dunia timur tetap berjalan. Nah, dalam konsep itulah yang dimaksud politik luar negeri bebas aktif. Justru posisinya gini, kalau kita sudah masuk ke Board of Peace, sementara tadi Eropa udah nggak ikut, kita tuh kehilangan momentum besar sekali, Mas. Momentum besar karena Uni Eropa itu sekarang ibaratnya lagi ditendang-tendang sama Amerika Serikat, ditekan-tekan, dipaksa-paksa. Mereka itu momen terbesarnya mitra untuk mereka bangkit dan independen tuh sama Indonesia. Jadi kalau Indonesia malah bandwagoning, malah ngikut kekuatan besar, kita hilang kebebasan. Indonesia dalam posisi ini bukan mengikuti kekuatan besar, tapi menjalankan amanah konstitusionalnya. Apalagi alinea 4 itu kan jelas bagaimana ikut serta dalam ketertiban dunia, perdamaian dunia. Nah, inilah yang kemudian kalau dalam nomenklatur dalam tata negara, ketika kita berbicara undang-undang dan undang-undang dasar, levelingnya itu lebih tinggi undang-undang dasar. Maka ketika kita berbicara anggaran alinea 4 menjaga ketertiban dunia, itulah yang kemudian dilakukan Pak Presiden melalui hak prerogatif Pak Presiden berdasarkan undang-undang dasar alinea 4. Ya, meskipun dengan risiko tadi dan kemudian secara ketatanegaraan dengan DPR RI itu disampaikan komunikasinya dengan Komisi 1 dan akhirnya ada RDP. Nah, itulah bahwa bagaimana visi membangun policy itu di sana gitu. Ya, saya terakhir begini deh. Ya, apapun kepentingannya ini kan sebenarnya untuk warga Palestina, rakyat Gaza, dan kita punya komitmen itu sejak pemerintahan periode-periode sebelumnya, dan ini akan dicoba, ya ini terobosan, boleh dibilang ini juga terobosan meskipun agak banyak menuai kontroversi. Ini kita harus akui ini juga sebagai terobosan baru dari Presiden Prabowo. Tapi yang ingin saya tanyakan dari Board of Peace yang sudah dibentuk ini, saya ke Mbak Dina dulu, yang sudah dibentuk oleh Presiden Donald Trump dan kita include di dalamnya, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani itu. Apa sebenarnya yang bisa menjadi tolak ukur bahwa Board of Peace ini benar-benar memperhatikan rakyat Gaza dan memberikan perdamaian seutuhnya untuk warga Palestina? Lihat aja, benar-benar bisa masuk nggak humanitarian aid ke sana? Kemudian juga betul-betul nggak itu yang tadi disuarakan di deklarasi bahwa kelompok teknokratik dari Palestina itu terlibat, didukung untuk bisa punya pengakuan atas kedaulatan Palestina. Itu aja kalau saya. Dan jangan sampai di whitewashing ya, atau dihapus genosida itu dari, ingat Israel itu masih tanggung jawab. Jadi kalau menurut saya selama itu nggak dibahas, kita sebagai pemimpin moral dunia ya soal HAM itu punya PR sangat besar. Terakhir Mas Saddam, humanitarian aid tadi, bantuan kemanusiaan, ya, benar-benar bisa Presiden dijamin sampaikan.
Tadi Pak Presiden sudah sampaikan bahwa humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan masuk terus-menerus sekarang ini dengan adanya National Committee for Administration of Gaza yang dipimpin oleh Ali Saad. Nah, dari sinilah yang kemudian, dan itu adalah seorang teknokratik, bukan politik. Artinya dalam konsep ini kita bukan hanya melihat soal Palestina dan Israel, tapi di bagaimana komposisi politik yang ada di Palestina. Di situ ada Hamas dan Fatah, dan di sini bukan bagian dari Hamas dan Fatah. Artinya di sini orang teknokratik yang memang tujuannya adalah untuk membangun bagaimana Gaza dan juga Palestina itu dibukakan ruang sebebas-bebasnya untuk kemudian bantuan kemanusiaan itu hadir secepat-cepatnya. Baik, ini bagaimanapun nanti langkahnya kita akan lihat ke depan. Yang pasti rakyat Indonesia juga berada dalam barisan rakyat Palestina. Jika memang Presiden Prabowo bisa membawa misi ini, Board of Peace ini untuk memberikan perdamaian di Palestina, terutama di Gaza, kedaulatan Palestina terlebih itu yang lebih jauh lagi, tentu saja rakyat Indonesia akan happy, sangat-sangat happy karena mereka berada di belakang barisan warga Palestina. Terima kasih Mas Respiratoris Saddam Al-Jihad dan juga Mbak Dina Prapto sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu ya, kita bahas ini masih panjang sepertinya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Saudara, setelah jeda kami punya informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. 2 bulan pasca banjir dan longsor Sumatera, lumpur dan debu masih menyelimuti sebuah kampung di Aceh, Tamiang. Saat lagi informasinya untuk Anda. Saudara, warga Kampung Durian Aceh Tamiang yang masih tinggal di tenda pengungsian setuju jika ada rencana relokasi dari pemerintah. Karena sebelumnya pemerintah menyebut jika nantinya warga yang tinggal di zona merah akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. 2 bulan pasca bencana banjir, lumpur dan debu hingga kini masih menyelimuti Kampung Durian Aceh Tamiang yang jadi lokasi terdampak banjir Sumatera. Para korban bencana yang kini masih tinggal di pengungsian untuk sementara masih menunggu pembangunan huntara selesai. Pemerintah Kabupaten Pidi Jaya menargetkan pembangunan hunian sementara atau huntara selesai sebelum bulan Ramadan. Kini proses pembangunan huntara itu mencapai 50%. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Pidi Jaya, 380 unit huntara dibangun oleh BPBD, 162 unit oleh Danantara, 63 unit oleh Dompet Duafa, dan lainnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kami selesaikan lebih kurang sekitar 776 huntara yang akan kita peruntukkan kepada masyarakat yang terdampak langsung dari bencana banjir bandang ini. Penyelesaiannya lebih kurang sekitar 50% sampai saat ini, dan insya Allah kami akan memaksimalkan sebelum bulan Ramadan tiba mereka semuanya sudah tinggal di huntara. Dan saudara, saksikan konser amal gitaris untuk negeri donasi untuk pemulihan Sumatera yang tayang di Kompas TV pada Senin 26 Januari 2026 pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Nanti donasi disalurkan melalui QR Code yang muncul di tayangan Kompas TV, termasuk selama konser yang disiarkan secara langsung besok pukul 8:30 malam. Kita ke berita selanjutnya. Bencana banjir bandang yang meluluh lantakkan puluhan rumah di Purbalingga, Jawa Tengah telah meninggalkan luka yang mendalam bagi para korban. Banyak rumah dan harta benda hilang tersapu banjir bandang. Banjir bandang yang melanda Jumat lalu menimbulkan kerusakan parah di 3 desa di Kecamatan Karangreja dan Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah. Beberapa rumah di Desa Sankan Ayu, Kecamatan Mrebet, porak-poranda akibat terjangan material kayu yang besar yang terbawa banjir bandang. Kami tutup Kompas, kami tutup Sapa Indonesia Malam. Saudara, jangan lupa 7 hari lagi mulai 1 Februari Kompas TV pindah channel. 1 langkah lebih dekat, 1 langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate, terbaru di Kompas TV, di televisi Anda, di channel 11. Jangan lupa, 11 pada perangkat TV digital atau set-top box.
Dan terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia malam hari ini. Dan perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Radi Saputro. Sampai jumpa.